Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dengan NIM 2221609004. Nah, saya dari Prodi HTN semester 5 ingin menjelaskan terkait tentang hukum internasional. Nah, sebelum itu saya akan menyebutkan dosen pengampu saya mata kuliah hukum internasional, yaitu Ibu Daerah Haji Siti Aisyah, SPD SH MMMH. Nah, di sini saya ingin memaparkan sedikit terkait kerjasama dalam bidang sosial budaya di negara ASEAN. Nah, langsung saja saya menjelaskan terkait materi saya yang saya sebutkan tadi. Nah, kerjasama di antara negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara melalui ASEAN tidak hanya terfokus pada bidang aspek ekonomi, politik, melainkan juga ada bekerja sama dalam bidang sosial budaya. Terdapat berbagai contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, seperti festival seni kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya bukan hanya sebatas diplomasi, tetapi juga merupakan langkah-langkah nyata dalam membangun kedekatan. Nah, selain itu, memperdalam antara masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Contoh kerjasama di ASEAN di bidang sosial budaya, pertama itu pertukaran budaya. Nah, di mana program pertukaran budaya menjadi salah satu langkah penting dalam mempererat hubungan sosial antar negara Asia. Pertukaran pelajar, seniman, dan tokoh-tokoh budaya menjadi media untuk saling mengenal, memahami, dan menghargai keberagaman budaya yang ada di kawasan tersebut. Yang kedua itu Festival Seni dan Budaya ASEAN. Nah, Festival Seni dan Budaya ASEAN ini secara berkala mengadakan festival seni dan budaya melibatkan semua negara anggota. Festival ini menjadi ajang untuk mempromosikan keberagaman seni tradisional, musik, tarian, dan kuliner dari setiap negara, sehingga masyarakat ASEAN dapat merasakan keindahan dan keunikan dari negara-negara masing-masing. 3 itu program pendidikan bersama. ASEAN berkolaborasi dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu akses pendidikan di kawasan. Nah, program beasiswa bersama, pertukaran guru, dan harmonisasi kurikulum menjadi langkah konkret untuk mempererat hubungan pendidikan di negara-negara ASEAN. Nah, yang keempat itu ada perlindungan dan pelestarian warisan budaya. Ini juga sangat penting, warisan budaya itu harus dilestarikan ya. Nah, negara-negara ASEAN ini bersama-sama berkomitmen dalam untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya mereka. Ini mencakup upaya bersama dalam pelestarian situs-situs sejarah, tradisi lisan, dan kesenian tradisional yang menjadi bagian integral dari identitas negara-negara masing-masing. Nah, yang kelima itu ada kerjasama kesehatan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya kerjasama dalam bidang kesehatan masyarakat semakin meningkat. Nah, kesehatan masyarakat semakin meningkat. Program bersama untuk mengatasi masalah kesehatan berskala regional seperti pandemi dan penyebaran penyakit menular lainnya menjadi bukti nyata dari solidaritas di bidang sosial. Nah, melalui berbagai contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya ini bisa menciptakan
jaringan hubungan sosial dan budaya yang kuat, dan memupuk rasa saling pengertian dan merajuk keberagaman menjadi kekuatan bersama. Nah, di dalam bidang sosial budaya, negara ASEAN memiliki misi kerjasama sama. Yang pertama itu meningkatkan keikutsertaan industri kreatif untuk membangun ekonomi dan memajukan inovasi di ASEAN. Kemudian memajukan hak berbudaya dan inklusif di wilayah masyarakat ASEAN. Nah, menjadikan ASEAN proaktif secara global dalam memberikan peran budayanya. Nah, kemudian memerangi ekstremisme yang berasal dari kurangnya pemahaman antara budaya. Nah, kemudian selanjutnya itu meningkatkan kemampuan pengelolaan warisan budaya dengan melibatkan pembuatan kebijakan di kalangan ahli praktisi dan institusi budaya. Nah, kemudian memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan apresiasi terhadap sejarah, budaya, tradisi, dan nilai-nilai di tengah masyarakat ASEAN. Kemudian di dalam bidang budaya itu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, itu untuk melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk ASEAN. Nah, penanggulangan bencana di negara ASEAN, meningkatkan kesejahteraan sosial anggota ASEAN, kemudian meningkatkan perlindungan sosial kemudian meningkatkan kualitas sarana kesehatan di ASEAN. Nah, dari pemaparan saya segitu saja pemaparan terkait kerjasama dalam bidang sosial budaya. Dan sebelum saya tutup, bagi kawan-kawan sekalian atau adik-adik yang ingin berkuliah tetapi masih bingung mau berkuliah di mana, sebenarnya saya juga dulu seperti itu. Saya bingung mencari tempat universitas bagus, tetapi juga mengajarkan kami terkait keagamaan secara spesifik. Nah, di sini ada solusinya. Berkuliah di UNSI Samarinda. Tidak hanya kita belajar tentang jurusan masing-masing terkait hukum kayak gitu, terus terkait ekonomi, tetapi kita juga belajar dibarengi dengan ilmu agama. Nah, ilmu agama itu saya dapatkan banyak sekali dari pembelajaran terkait fikih, tafsir, nah lain sebagainya. Maka dari itu kita harus belajar berbarengi dengan agama. Maka dari itu jika teman-teman ingin belajar agama juga, terus belajar juga dengan prodi masing-masing, maka berkuliahlah di UNSI Samarinda. Nah, UNSI Samarinda ini menarik karena tidak hanya kita belajar berbagai macam jurusan terkait jurusan masing-masing, tetapi kita juga belajar banyak akan agama. Saya awalnya agama saya soal belajar agama itu minim sekali. Jadi saya belajar di sini sedikit banyaknya saya tahu. Ternyata agama itu tidak dilihat dari satu persepsi saja, tetapi banyak persepsi. Maka dari itu, kawan-kawan atau teman-teman atau adik-adik yang ingin berkuliah, maka berkuliahlah di UNSI Samarinda. Sekian dari pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.